Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Kisah bajak laut yang turun ke lautan untuk menjara barang-barang berharga dari kapal-kapal dagang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Selain mengambil barang dan harta, perompak juga merampas penumpang untuk dijual sebagai budak. Tidak heran jika mereka ditakuti. Namun dari sekian banyak nama bajak laut terkenal, ada satu nama yang disegani. Menariknya, dia seorang wanita. Siapa wanita tersebut dan bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Pada tahun 1801, seorang kapten bajak laut Cina bernama Cheng menikahi Cheng Aishou, seorang pelacur cantik. Sang kapten tidak hanya mendapatkan gadis impiannya, tapi juga membuat investasi finansial terbaik dalam karirnya. Sang istri Cheng Aishou atau istri Cheng setuju untuk menikah dengan satu syarat, yaitu suaminya akan membagi kekuatan yang sama dan diberi kesempatan untuk membantunya mendapatkan lebih banyak kekayaan. Pada akhirnya suami istri ini sepakat untuk bekerja sama demi menumbuhkan bisnis pembajakan mereka di sepanjang pantai Laut Cina Selatan. 6 tahun kemudian, tepatnya pada 1807, sang suami meninggal. Alih-alih meninggalkan dunia pembajakan kapal, Cheng Aishou langsung mengambil kendali dan menjadi pemimpin. Hal pertama yang ia lakukan sebagai pemimpin adalah membuat tangan kanan suaminya Chang Pao menjadi kapten resmi armada. Ketika Chang Pao membawa orang-orang ke medan pertempuran, Cheng Aishou memusatkan perhatiannya pada bisnis, strategi militer, dan mengatur anak buah. Tahun demi tahun berlalu setelah kematian suaminya, sudah banyak perompak dan penjahat yang berada di bawah kuasanya. Jangkauan kuasa Cheng Aishou sungguh luas. Ia hampir bertanggung jawab pada semua pembajakan di wilayah ini. Bahkan anak buahnya melebihi jumlah angkatan laut di banyak negara. Cakupan bisnisnya juga luas dan bercabang. Dari skema penyerangan, penjarahan, pemerasan, sampai perlindungan. Ketika sampai di daratan, dia membangun jaringan mata-mata yang luas untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan petani yang akan memasok makanan bagi anak buahnya. Cheng Aishou juga sosok yang tegas dengan kode etik yang tinggi. Ketika ada anggota yang tidak taat, ia akan langsung menghukumnya. Hukuman mulai dari kehilangan telinga mereka sampai pemenggalan kepala. Menariknya, aturan Cheng Aishou adalah ia akan membunuh anak buahnya jika kedapatan memperkosa wanita tawanan. Namun tidak akan dihukum jika menikahi wanita tawanan tersebut. Tahun 1810, pemerintah Cina mencoba menawarkan amnesti bajak laut universal untuk pertukaran perdamaian. Dan Cheng Aishou setuju untuk berunding. Di sana ia datang sebagai ratu bajak laut yang mengatur banyak hal. Hasil dari perundingan itu membuat kurang dari 400 anak buahnya menerima hukuman. Tapi hanya 126 yang dieksekusi. Sementara perompak sisanya ditawari pekerjaan militer. Cheng Aishou sendiri langsung pensiun dan membuka rumah judi bersama suami barunya, si mantan tangan kanan Chang Pao. Tahun 1844, Cheng Aishou meninggal dengan damai di usia 69 tahun.